Ikut dulu kok. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini adalah hari sukacita bagi manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Biarlah ini kita kategorikan sebagai hari sukacita bagi semua umat manusia, tidak terkecuali baik yang kaya, yang miskin, ataupun yang berkedudukan di dunia ini. Biarlah sukacita yang mereka terima dalam hal bagaimana umat manusia merenungkan hari kelahiran yang sudah dinubuatkan oleh hamba-hambanya ataupun yang dinubuatkan oleh para imam-imam dan para nabi sebelumnya sudah disampaikan kepada jemaat-jemaat ataupun disampaikan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Pada saat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kita mengambil tema ataupun mengambil renungan kita tentang bagaimana kelahiran Yesus sebagai anak domba yang diutus oleh Allah Bapaknya yang di surga, dan Allah itu sendiri yang turun ke dunia ini sebagai menyerupai manusia, agar manusia itu bisa beradaptasi, agar anak manusia itu, Yesus, bisa beradaptasi dengan sesama manusia untuk mendapatkan berita kebenaran tentang kasih Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Dalam hal ini kita melihat ada beberapa yang kita mengerti, yang harus kita mengerti tentang kelahiran Yesus sebagai juru selamat dunia, di mana Tuhan Yesus lahir di kandang domba yang sangat hina. Dari antara perempuan yang sangat suci, yaitu Maria, seorang perawan yang dipilih oleh Allah Bapa kita yang di surga sebagai perantara untuk melahirkan anak domba, yaitu Yesus Kristus. Anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat Anda, menjadi juru selamat kita semua di dunia ini. Dalam hal ini kita terlebih dahulu membacakan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 yang harus kita perhatikan. Demikianlah bunyinya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Berita ini disampaikan kepada pengembala domba yang ada di sekitar gurun pada saat itu di kota Daud, di Bethlehem. Jika kita melihat pemberitaan ini melalui malaikat Tuhan kepada orang yang sangat sederhana, yang pertama memberita
Yang pertama, mendengarkan berita kelahiran Yesus Kristus di kandang domba di Bethlehem. Kita melihat ataupun merespon hal itu memang benar, itu ada kelahiran itu di Bethlehem. Seorang raja yang dinanti-nantikan beberapa ribu tahun yang lalu oleh bangsa Israel. Sebagai bangsa yang terpilih untuk membebaskan bangsa Israel itu dari belenggu dosa dan perilaku kejahatan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudaraku, kenapa Tuhan ataupun Allah Bapa Surgawi menyuruh malaikatnya kepada orang yang sangat sederhana untuk memberitakan Injil kebenaran itu kepada orang yang sangat sederhana, pengembala domba di padang gurun pada saat itu di sekitar Yerusalem, kota Daud. Suatu pertanyaan yang sangat kita pikirkan, suatu tanda tanya bagi kita. Seorang raja lahir diberitakan kepada orang yang sangat-sangat sederhana. Kenapa Tuhan ataupun Allah kita memberitakan hal ini kepada raja-raja pada saat itu, kepada raja-raja yang ada pada saat itu di sekitar daripada wilayah tersebut? Suatu perkara yang sangat tidak bisa kita pungkiri, bahwa segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah melalui malaikatnya itu ada suatu kita petik hikmahnya, dan kita harus mengetahui kenapa hal itu diberitakan kepada orang yang sangat sederhana, katakanlah itu yang sangat orang-orang yang miskin pada saat itu. Seorang pengembala domba pada saat itu. Inilah makna daripada berita kelahiran kebenaran, yaitu Yesus Kristus lahir di kandang domba untuk semua manusia itu, tetapi diberitakan melalui seorang ataupun sekelompok orang yang sangat sederhana, yang tidak diprediksikan oleh umat ataupun orang-orang yang berkuasa pada saat itu di sekitar daripada Yerusalem ataupun di sekitar raja-raja yang di sekitarnya. Tetapi orang yang sederhana inilah, orang yang miskin inilah yang mendapat pertama berita kebenaran itu tentang kelahiran Yesus Kristus di kandang domba, yaitu di kota Daud. Artinya di sini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melambangkan suatu penderitaan seorang manusia yang menderita dalam kesengsaraan di dunia ini. Terlebih dahulu orang-orang inilah yang mendapatkan berita kebenaran itu. Baik saudara, baik saya. Jika saudara adalah seorang yang sangat sederhana, seorang yang sangat miskin imannya kepada Allah, kepada kebenaran, maka berita itu akan Tuhan sampaikan kepada saudara. Seperti Allah sudah menyampaikan berita kebenaran itu kepada sekelompok umat yang miskin, sekelompok umat yang sangat sederhana, yang merindukan kedatangan Yesus ataupun kelahiran Yesus beberapa ribu tahun yang silam. Mereka inilah yang menanti-nantikan kelahiran Yesus untuk melepaskan mereka dari belenggu dosa ataupun dari belenggu daripada penjajahan Romawi pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah berita ini
juga akan saudara pahami, akan saudara renungkan, apa saudara terima, sekalipun bukan lagi hari daripada kelahiran Yesus yang pertama yang diinginkan oleh setiap manusia, tetapi ini adalah sebagai pemberitaan daripada kebenaran itu sendiri terhadap semua umat manusia, sebagai lambang perayaan untuk merenungkan kembali kelahiran Yesus di kandang domba yang sangat sederhana, yaitu di kandang domba yang sangat sederhana, dan diberitakan kepada orang sekelompok orang-orang pengembala domba. Apakah saudara ingin juga merasakan di dalam hati dan jiwa saudara untuk mendengarkan ataupun untuk menerima pekabaran kebenaran itu tentang kelahiran Yesus di dalam diri saudara ataupun di dalam diri kita semua, sebagai perayaan yang kita sudah rayakan, yaitu hari kelahiran Yesus. Di seluruh dunia ini merayakannya dengan sukacita dan kegembiraan dan dengan hikmat melalui iman kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus. Inilah makna daripada kelahiran Yesus yang sudah kita rayakan sebagai perayaan yang sangat kita hormati, yang sangat kita dambakan setiap tahun di dalam keluarga ataupun di dalam dunia ini, ataupun di dalam lingkungan, ataupun di dalam persekutuan, ataupun di dalam perkumpulan. Ini sudah dilakukan banyak orang di dunia ini, di seluruh dunia. Makna apakah yang bisa kita lakukan sebagai perayaan tentang kelahiran Yesus? Lahir ke dunia ini dari seorang perempuan perawan yang melahirkan seorang raja di atas segala raja. Tetapi yang pertama yang dapat pemberitaan kebenaran itu adalah sekelompok orang yang sangat sederhana di dalam iman percaya mereka itu menginginkan kehadiran Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Inilah yang tersirat di dalam sekelompok orang yang sangat menginginkan kehadiran daripada Yesus. Kehadiran ataupun kelahiran daripada Yesus bukan lagi secara fisik, tetapi kita sekarang di dunia ini untuk menerima kelahiran Yesus di dalam hati dan jiwa kita setiap saat sebagai kebenaran di dalam iman percaya kita kepada Allah Bapa Surgawi yang ada di dalam kerajaan surga. Di ayat yang ke-13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara yang berkenaan kepadanya. Sangat begitu indah dan sangat begitu berkuasa, di mana pada saat itu menyampaikan berita Injil ini, kebenaran ini tentang kelahiran Yesus di kandang domba, bukan manusia yang memberitakan yang kebenaran yang pertama,
Tetapi Allah Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga menyuruh malaikatnya dan bala tentara surga untuk menyampaikan kepada sekelompok umat manusia yang miskin, yang sangat sederhana, yang melambangkan kemiskinan di dalam jiwa hati mereka. Inilah yang pertama mendapatkan kebenaran itu, yaitu mendapatkan berita kebenaran tentang kelahiran Yesus di kota Daud, Bethlehem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita diundang oleh Tuhan untuk merenungkan kembali kedatangan ataupun kelahiran Yesus di kandang domba. Merenungkan kembali supaya kelahiran Yesus sebagaimana di kandang domba itu akan lahir di dalam hati dan jiwa kita ini sebagai kandang domba yang hina. Akan Tuhan tempatkan dirinya di dalam pikiran kita ini, jiwa kita ini sebagai tempat yang kudus di dalam diri kita. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita, sebagaimana Tuhan menginginkan dari antara sekelompok orang yang miskin pada saat itu di sekitar daripada Bethlehem yang menggembalakan dombanya. Seperti itulah yang diinginkan oleh Tuhan, Allah Bapa kita yang di surga, supaya kita menerima kehadiran daripada Yesus ataupun kelahiran daripada Yesus di dalam hati jiwa kita masing-masing. Sehingga kita mendapatkan kegembiraan sukacita yang berasal dari Allah Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga. Sebagaimana sudah disampaikan oleh bala tentara surga, malaikat Tuhan bergembira di surga karena kelahiran anak tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat pribadi Anda, Juru Selamat pribadi saudara, dan Juru Selamat pribadi saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat kita bersukacita dan bergembira menerima hal ini. Merenungkan kembali beberapa ribu tahun yang silam di dalam kelahiran ataupun kedatangan Yesus yang pertama ke dunia ini. Menampakkan diri, Allah menampakkan dirinya melalui manusia untuk Anda dan untuk saya juga. Bergembira, saudara pun juga akan ikut bergembira dalam hal ini. Sebagai umat-umat Tuhan, sebagai jemaat, sebagai keberkumpulan, ataupun sebagai keluarga, ataupun sebagai lingkungan kita, sukacita yang berasal dari surga, yang memberikan suatu kepastian bagi kita, yaitu buka hati saudara, buka jiwa saudara, agar kemenangan, agar kelahiran Yesus kembali lagi ke dalam hati saudara dan ke dalam jiwa saudara. Sehingga pada saat Yesus sudah berada, bersemayam di dalam hati kita sebagai bait suci yang disucikan oleh Allah. Bukan bangunan dari bangunan batu, tetapi inilah tempat Yesus Kristus, jiwa kita ini sebagaimana juga melambangkan tempat yang sudah kelahiran Yesus di kandang domba. Hati kita ini berlumuran dosa seperti bagaimana kandang domba itu tidak baik. Inilah yang akan dibersihkan oleh Tuhan dari jiwa dan raga kita ini. Tempat Tuhan bersemayam, tempat Tuhan Yesus yang lahir di dalam diri kita setiap saat. Bukan hanya untuk tanggal yang ditentukan, yaitu tanggal 25. Tetapi kita menginginkan kelahiran Yesus itu setiap saat di dalam jiwa dan pikiran kita ini. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Allah Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga
untuk Anda, untuk saudara, dan untuk saya. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam arti kelahiran Yesus di kandang domba, dalam arti kelahiran Yesus di dalam diri saudara sebagai tempat bait suci, yaitu jiwa dan raga kita. Apabila saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pada saat ini kita sudah diarahkan kepada beberapa ribu tahun yang silam, supaya kita lebih mengerti makna daripada kelahiran daripada Yesus di dalam diri kita, di dalam mindset daripada pengertian pikiran kita. Jangan kita seperti orang-orang lain, tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, merayakan hari kelahiran Yesus. Mereka mengadakan pesta pora, melakukan mabuk-mabukan dan segala macam untuk mengadakan perayaan-perayaan seperti yaitu perayaan kelahiran Yesus. Mereka salah. Mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan bila mana saudara untuk bisa merayakan kelahiran Yesus pada saat berapa ribu tahun yang silam. Tetapi makna ini, momentum inilah yang kita ambil ataupun hikmahnya di dalam diri kita, supaya kita merayakannya dengan sukacita, dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketundukan jiwa dan raga kita kepada Allah Bapa Surgawi dalam kerajaan surga, ataupun kepada Yesus juru selamat pribadi kita. Kita dalam segala hormat, di dalam segala kerendahan hati kita untuk merayakannya, bukan melakukan poya-poya, bukan melakukan yang sangat bermewah-mewah, melakukan kelahiran Yesus pada saat sekarang ini, tetapi melakukan dengan sukacita dalam kegembiraan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kita bukan mengikuti keinginan daripada hawa nafsu dunia ini, melainkan keinginan dari Allah Bapa kita semua dalam kerajaan surga melalui Yesus Kristus juru selamat pribadi kita masing-masing. Karena itulah kita diundang pada saat sekarang ini, supaya kita membukakan hati, jiwa dan pikiran kita, agar kita menerima kelahiran Yesus di dalam diri kita ini setiap saat, bukan hanya tanggal 25 saja, tetapi Tuhan menginginkan setiap saat kelahiran Yesus di dalam hati dan pikiran kita, agar kita benar-benar memang berada di dalam iman, percaya kita kepada Yesus Kristus. Dalam hal ini kita diundang melalui dengan kuasa Roh Kudus untuk membawa kita ke dalam kebenaran, yaitu kebenaran hal Yesus tentang kelahirannya di kandang domba, dan juga tentang kelahirannya di dalam hati jiwa kita. Inilah yang bisa saya sampaikan melalui firman Tuhan pada saat ini, supaya saudara dan saya merenungkan arti daripada kelahiran Yesus. Sesudah kita merenungkan ataupun menyimak ataupun menerima kelahiran Yesus dalam diri kita, kita sudah siap nanti apabila kita sudah mempersiapkan hati dan jiwa kita, bila mana Yesus nanti datang, kedatangannya yang kedua kali, dalam hal momentum kelahiran Yesus di dalam diri kita setiap hari, inilah yang menjadi barometer kita untuk menerima kedatangan Yesus yang kedua kali, supaya kita jangan menyia-nyiakan yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Bila mana itu kita sudah mempersiapkan hati dan jiwa kita melalui pengorbanan Yesus yang ada di dalam diri Yesus untuk kita. Persiapkanlah hati dan jiwamu. Bila mana Yesus datang yang kedua kali, kita sudah siap
untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan sesuai dengan tindakan kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungkanlah, perhatikanlah, berbuatlah, dan lakukanlah sesuai dengan kehendak Allah. Lakukanlah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Lakukanlah sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita. Amin.